pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Bu Enda mau tanya bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Baik, Bu. Baik Bu, sehat. Sebelum kita mulai belajar, Bu Enda mau presensi dulu kehadiran teman-teman. Apakah semua teman-teman itu sudah hadir semua ya? Oke, teman-teman, untuk presensi, Bu Enda tadi sudah mengirimkan link Google Form. Teman-teman bisa mengisi di link tersebut. Sebelum memulai, kita akan membukanya dengan doa terlebih dahulu. Tadi yang hadir paling awal Bu Enda lihat ada Mbak Rati. Mbak Rati, Bu Enda minta tolong untuk memimpin doa ya. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kira-kira aturan pertama supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik, apa yang harus kita lakukan ya? Coba Mbak Anissa, kita harus apa supaya pembelajarannya berjalan lancar ya? Harus fokus, Bu. Hebat, fokus itu seperti apa ya contohnya? Fokus itu memperhatikan. Baik, hebat sekali. Iya, teman-teman, meskipun kita pembelajarannya teman-teman di rumah semua, Bu Guru harap teman-teman bisa fokus ya. Nyanyi bersama-sama ya. Semua hafal ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Hal baik apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa menemukan? Rela berkorban. Maju terus pantang mundur, Rela Bu. berkorban. Terus apa? Tidak Iya, hebat sekali. Maju terus pantang mundur ya. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai pelajar harus selalu semangat, harus terus maju, jangan menyerah. Oke teman-teman, hebat sekali. Nah sekarang Bu Enda mau bertanya, aktivitas teman-teman yang sudah dilakukan pagi ini apa saja ya? Bu Enda mau tanya ke Mbak Ike. Mbak Ike, apa yang sudah dilakukan pagi ini? Sarapan, Bu. Sarapan. Ya, sarapannya pakai apa? Mbak Ike? Ya? Ada sayur bayam sama telur, Bu. Wah, menunya sehat ya. Sekarang, siapakah yang mengingat kemarin sama Bu Enda belajar apa ya? Adakah yang ingat? Sekarang Bu Enda akan mengenalkan satu tepuk untuk mengecek apakah teman-teman masih konsentrasi dan fokus. Kalau Bu Enda bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ikuti Bu Enda, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Teman-teman, pembelajaran kali ini tema 7 tentang benda, hewan, dan tanah di sekitar kita. Untuk tema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, pembelajaran ke-6. Nanti dalam pembelajaran ini, teman-teman akan mempelajari yang pertama ada simbol dan bunyi sila ke-4, kosakata benda hidup dan benda mati, serta tentang nilai tempat. Nah, teman-teman, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama nantinya teman-teman diharapkan bisa menunjukkan, menceritakan, dan juga memahami tentang simbol sila keempat dan juga bunyinya bagaimana. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan dan membedakan kosakata benda hidup dan juga benda mati. Serta teman-teman juga memahami nilai tempat, terutama untuk nilai tempat satuan dan juga nilai tempat puluhan.
Coba teman-teman lihat gambar yang Bu Enda tampilkan. Gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Apakah perbedaan dari gambar nomor 1 dan nomor 2? Gambar nomor 1 tidak diwarnai, Bu. Oh ya, Bu Enda minta tolong angkat tangannya yang bicara dan sebutkan namanya ya, supaya Bu Enda bisa mengetahui dengan jelas. Ya, tadi siapa? Mbak siapa? Novita, Bu. Ya, Mbak Novita. Bagaimana apa bedanya Mbak Novita? Nomor 1 itu tidak diwarnai, Bu. Garisnya putus-putus. Kalau kedua, Nomor 1 itu gambarnya itu tidak diwarnai, Bu. Itu masih gambar warnanya masih apa? oh ya, boleh, itu salah satu perbedaannya. Ada lagi yang menemukan perbedaan yang lain? Terima kasih Mbak Novita. Ya, Mbak Rati, bagaimana? Bentuknya beda, Bu, kepalanya. Kalau yang Kepalanya beda ya. Yang satu? ada. Kalau yang kedua ada lehernya dikit. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Rati. Teman-teman, ini tuh gambar apa ya? Dan nomor 2 ini? Kepala banteng. Gambar sapi, Bu. Gambar sapi? Banteng. Kepala banteng, Bu. Banteng. Iya, betul sekali, kepala banteng. Nah, teman-teman, kalau yang sesuai sila Pancasila yang keempat, apakah gambar nomor 1 atau nomor 2? Bu Enda sengaja belum mewarnai nomor 1, karena nanti teman-teman supaya bisa mewarnai dengan mengamati gambar Garuda Pancasila. Mana yang kira-kira simbol Garuda Pancasila yang keempat? Simbol sila keempat, yang nomor 1 atau nomor 2 ya? Satu, Bu. Iya, betul sekali Mbak Mirfa, nomor 1. Kalau gambar nomor 2 itu gambar apa ya? Gambar partai itu, Kedua. Bu. Gambar Gambar partai apa ya, Bu? Kayak Betul sekali. Gambar partai, hebat. Jadi semua sudah punya LKPD di rumah. Gambar kerjanya sudah siap. udah, Bu. Udah. ya, Bu. Oke, hebat. Sekarang coba teman-teman siapkan dan bukalah LKPD-nya di latihan yang 1. Teman-teman mengamati gambar kepala banteng yang sesuai dengan sila keempat. Lalu nanti di LKPD silakan disambungkan dulu garis-garis putus-putusnya. Setelah itu diwarnai dengan sila keempat, sesuai sila keempat. Lalu tulislah bunyinya. Semua sudah jelas, teman-teman? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, waktunya hebat kalau sudah jelas. Waktu mengerjakannya adalah 15 menit. Dimulai dari sekarang ya. Silakan disiapkan alat-alatnya lalu mulailah bekerja. Bu Enda cek dulu ke Mbak Mirfa. Mbak Mirfa sudah selesai kerjakannya? Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Oh ya, Mbak Rati, apakah sudah sesuai yang dilakukan oleh Mbak Mirfa? Ya belum, Bu. Kan harusnya hitam sama putih. Nah, Mbak Mirfa, karena spidolnya habis, baiknya diberi keterangan pada gambarnya supaya Bu Enda mengetahui kenapa Mbak Mirfa mewarnai warna coklat dan hitam. Berilah keterangan, di situ ini seharusnya berwarna hitam, ini seharusnya putih, dan ini seharusnya berwarna merah. Begitu ya Mbak Mirfa, diberi keterangan ya. Bunyinya yang sila keempat ya, Bu. Kerakyatan Iya. yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Bu. Oke, good, hebat. Untuk bunyinya sudah betul dan lancar sekali. Teman-teman yang lain sudah, iya, sudah sama bunyinya seperti yang disampaikan Mbak Mirfa. Sudah, Ibu. Sama, Bu. Sama, Oke, Bu. good. Ya, warnanya sudah tepat.
Untuk latar belakangnya merah, untuk kepalanya hitam dan ada sedikit putihnya, sudah tepat? Sudah. Teman-teman sudah mengerjakan dengan sangat hebat. Sekarang kita lanjut bersama-sama untuk melafalkan sila pertama sampai dengan sila kelima. Teman-teman hafal tidak? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Oke. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tuhanan yang Maha Tuhanan yang Esa. Maha Tuhanan yang Maha Esa. Oke, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, sekarang Bu Enda punya permainan tebak gambar. Siapa yang mau bermain sama Bu Enda? Saya mau. Oke, kita sudah tahu gambar apa ini. Segera angkat tangan dan sebut nama. Rati. Ya, Mbak Anissa, silakan. Gambar apa ini? Pohon beringin. Iya, betul sekali. Kita lihat pohon beringin. Ya, tepat sekali Mbak Anissa. Jadi 1 skor untuk Mbak Noni dan juga Mbak Anissa ya. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Apakah banteng termasuk benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Benda hidup, Bu Guru. Benda hidup. Apa yang disebut benda hidup? Ada yang tahu? Bergerak, Bu. Iya, bergerak. Contoh dulu, Bu Enda bawa apa ini? Ada yang bisa melihat yang di bawah Bu Enda? Tanaman. Tanaman. Iya, Bu Enda membawa tanaman cabai dan satu lagi adalah ini. Apa ya ini? Botol minum. Iya, Tidak terlihat, Bu. tanaman dan botol minum. Manakah yang benda hidup dan mana yang benda mati? Yang benda hidup Yang tanaman, Bu. Iya, teman-teman sudah hebat semua. Sudah tahu mana yang benda hidup dan benda mati. Teman-teman, mana yang benda hidup? Coba sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Novita. Mobil, pesawat. Mobil, pesawat. Ikut ini ciri-ciri untuk benda hidup terlebih dahulu. Di sini contohnya ada benda hidup apa saja, teman-teman? Gambarnya. Ikan. Membutuhkan makanan. Iya, gambarnya dulu ya. Ada ikan, ada manusia, ada ular, burung. Betul sekali. Nah, ciri-cirinya yang pertama apa, teman-teman? Teman-teman, apa Membutuhkan butuh makan? Kita semua butuh makan. Iya, Bu. Iya, Hewan butuh makan. Butuh. butuh. Kemudian tumbuhan bisa butuh makan tidak ya? Tumbuhan Butuh air. ya, tumbuhan tetap butuh makan ya. Butuh dipupuk juga supaya dapat nutrisi. Tumbuhan itu tetap butuh makan meskipun tidak kelihatan seperti kita, tidak membuka mulutnya, tidak kelihatan seperti hewan dan manusia. Sekarang ciri-cirinya apa kalau benda tak hidup? Apakah meja, batu, boneka butuh makan? Tidak butuh. Iya, pasti mereka tidak butuh makan. Ya, itu. Mereka tidak punya rasa lapar kayak kita ya. Kemudian mereka bisa bernafas tidak bonekanya? Boneka teman-teman ada yang bisa bernafas? Tidak, Ibu. Iya, tidak bisa bernafas ya. Kemudian apakah bisa bergerak? Ini akan menjawab Bisa. pertanyaan teman-teman yang di awal tadi. Ya, Mbak Noni? Tidak bisa, Ibu. Kalau digendong bergerak bareng. Tidak bisa. Ya, betul sekali teman-teman. Memang benda mati tidak bisa bergerak. Beberapa benda bergerak karena ada bantuan alat penggeraknya. Contoh, mobil, pesawat.
Mereka bisa bergerak karena ada mesin dan juga ada bakarnya. Kalau mereka tidak ada bahan bakar dan tidak ada mesin, mereka tidak bisa bergerak. Mereka bisa bergerak karena dibantu oleh mesin dan juga bahan bakar. Tetapi mereka tidak memenuhi ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Mereka tidak butuh makan, tidak butuh bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak tambah besar. Maka mobil dan pesawat tidak disebut benda hidup. Sekarang teman-teman semua, silakan dibuka LKPD latihan kedua. Hebat. Bu Enda tegaskan lagi, tugasnya di latihan kedua, silakan menyiapkan alat dan bahan, mulai dari alat tulis, kemudian juga kalau teman-teman di rumah ada hardboard, atau kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan buku sebagai alas untuk menulis. Ketika teman-teman melakukan pengamatan keliling, harus menulis, maka butuh alas supaya tulisannya bisa rapih dan kertasnya tidak berlubang. Silakan siapkan semua alat dan bahannya. Kemudian dalam waktu 20 menit, silakan amati di rumah teman-teman benda hidup apa saja yang ada di sana. Kemudian benda mati apa saja yang teman-teman temukan. Teman-teman, Bu Enda cek dulu. Mbak siapa ya? Mbak Noni. Mbak Noni sudah sampai mana mengerjakannya? Sudah sampai ciri-ciri benda hidup, Ibu. Oke, Bu Enda tunggu, dan teman-teman Bu Enda tunggu 5 menit lagi ya. Ada ayam, Ibu. Iya, betul. Ada lagi yang lain? Ada bebek. Benda matinya apa, Mbak? Benda Iya, matinya untuk benda mati apa? ada lemari, ada meja, Iya, ada TV, bagus. ada kursi. Ya, hebat Mbak Noni, sudah cukup. Terima kasih. Ciri-cirinya yang benda hidup apa, Mbak? Kalau yang benda hidup itu bertumbuh, Ibu, bertambah besar, berkembang biak. Ya, teman-teman, semua sudah melakukan pengamatan dengan sangat bagus dan sudah presentasi dengan sangat baik. Sekarang Bu Enda punya bonus permainan untuk teman-teman. Siapa yang mau ikut bermain? Saya, Ibu. Ya, sekarang. Ya, teman-teman, sama aturannya. Kalau tahu jawabannya silakan angkat tangan, sebut nama dan sebut jawaban. Bu Enda akan membacakan soalnya. Aku termasuk benda hidup. Aku bisa berlari. Manusia sering menggunakanku sebagai penarik alat transportasi andong. Aku makan rumput. Aku sangat kuat. Siapakah aku? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, Mbak Rati. Apa Mbak Rati? Jawabannya kuda, Bu. Nah, hebat sekali. 1 bintang untuk Mbak Rati. Teman-teman, apakah dadu yang sering kita pakai untuk bermain itu benda hidup atau benda mati? Ya, betul sekali, benda mati. Sekarang Bu Enda punya 2 buah dadu di sini. Ada dadu yang berwarna biru dan ada dadu yang berwarna kuning. Kira-kira perbedaannya apa, teman-teman? Bu Enda bertanya ke Mbak Ike, sepertinya Mbak Ike mau berbicara ini. Bagaimana Mbak Ike? Dadu yang satu kotaknya besar ya Bu, yang satunya kecil-kecil itu gambarnya. Kotaknya besar dan kotaknya kecil-kecil. Ya, benar sekali Mbak Ike. Ini ya yang dimaksud ya. Kotak berwarna merah ini ya, kalau yang di biru. Kalau yang di kuning ini kotaknya kecil-kecil ya, berbaris gini ya. Ya, terima kasih Mbak Ike sudah menemukan perbedaan dengan tepat. Ternyata dadu itu bisa kita pakai untuk belajar loh. Kita bisa menggunakannya untuk belajar nilai tempat. Nanti teman-teman akan membuat dadu sendiri. Polanya sudah Bu Enda siapkan, ada LKPD yang sudah Bu Enda berikan. Kemudian, tapi sebelum kita praktik dan bermain,
Bu Enda mau mengajak teman-teman dulu untuk memahami nilai tempat itu apa ya, Bu? Nah, teman-teman kira-kira sudah tahu belum nilai tempat itu apa? Nilai tempat itu kalau saya baca modul dari Ibu itu dari buku itu Kak, ada satuan, ada puluhan kayak gitu loh Bu. Bener nggak sih Bu? Iya, benar. Itu salah satu jenis-jenisnya ya. Beberapa, ada satuan, ada puluhan, ada ribuan, ratusan, banyak sekali ya. Betul Mbak Mirfa, terima kasih ya pendapatnya, hebat. Ya teman-teman, betul yang disampaikan Mbak Mirfa. Nilai tempat itu nilai suatu angka dalam suatu bilangan. Mulai dari satuan, kemudian di atasnya ada puluhan, adalah ratusan, nanti ada ribuan, dan banyak sekali selanjutnya. Nah, tapi dalam pembelajaran kali ini kita mulai dulu dari satuan sama puluhan, memakai satu kubus satuan. Jadi hanya ada satu. Satu kubus ini mewakili satu dan nilainya satuan. Kemudian kalau puluhan ini, satu satuan ini digabung menjadi 10, disusun menjadi 10, kemudian membentuk stick ini ya, tinggi ini, itu disebut menjadi puluhan. Jadi 10 satuan digabung menjadi 1 puluhan. Nah, contoh, di sini kita akan menentukan nilai tempat. Kita mengamati dulu gambarnya. Di sini adalah kalau gambar yang stick ini itu untuk puluhan. Kalau untuk yang kubus kecil-kecil ini untuk satuan. Kita mulai dulu dari satuannya ada berapa di sini teman-teman? 8. Satuannya 8 Bu. Ada 8 satuan. Kalau puluhannya ada berapa di sini? 3. Puluhan Bu. Iya. Jadi kalau digabung jadi angka berapa teman-teman? Jadi bilangan berapa ya? 38. 30-an ditambah 8 satuan. Ya hebat. 38. Nah, sekarang kalau digabung Bu Enda tidak ada gambarnya tapi cuma ada 38. Cara menentukan satuan dan puluhannya bagaimana? Satuan yang paling belakang Bu. Puluhan yang Satuan yang depan. paling belakang, puluhan yang depan. Hampir tepat. Soalnya kalau Bu Enda di sini depannya ada lagi, bingung kita ya. Kalau misalnya di depan angka 3 ini ada angka 1, nanti yang paling depan angka puluhan. Nah, Mbak Mirfa, terima kasih sekali pendapatnya. Bu Enda luruskan sedikit. Untuk menentukan satuan dan puluhan dimulai dari angka yang sebelah kanan terlebih dahulu. Paling kanan ini angka 8. Ya, angka 8 ini disebut satuan, kemudian di depannya ada angka 3, maka 10. Puluhan. Iya. Bu Enda yakin semuanya sudah paham. Tadi Bu Enda sudah tanya satu persatu dan bisa menjawab dengan baik. Sekarang Bu Enda akan mengajak teman-teman bermain kuis satu kali lagi. Ini kuis terakhir dari Bu Enda. Nah, siapakah yang bisa menjawab ini? 14, berapa puluhan dan berapa satuan? Saya Novita. Ya, Saya Bu. Mbak Novita. Ya, Mbak Novita. Jawabannya yang A. Ya, kita cek ya, benar nggak ya? Yeay! Nah, sekarang tadi setelah kita bermain kuis, teman-teman, kita akan praktik membuat dadu. Sekarang bukalah LKPD yang ketiga, latihan ketiga. Kemudian kita cermati bersama-sama. Di sana apa yang harus teman-teman kerjakan? Terima kasih semua sudah memahami aturan menggunakan gunting. Bu Enda berharap teman-teman benar-benar memperhatikan aturan ini dan juga menerapkannya dengan baik-baik demi keselamatan kita dan juga orang lain. Sekarang silakan praktik, guntinglah dadu yang ada pada LKPD teman-teman yang sudah Bu Enda siapkan, kemudian buatlah dadu tersebut dan setelah selesai
Teman-teman boleh memainkannya dengan aturan sebagai berikut. Nanti teman-teman sudah selesai membuat 2 dadu, 1 puluhan, 1 satuan. Kemudian dilempar secara bareng-bareng, bersamaan. Kemudian kalau munculnya angka berapa, misalnya dadu satuannya munculnya 3, berarti teman-teman tulis satuannya 3. Dan puluhan munculnya 5, kemudian ditulis ada 3 satuan dan 5 puluhan, maka menjadi 53. Kemudian ditulis menggunakan huruf 53 L, I, M, A, dan seterusnya. Sudah jelas petunjuknya? Jelas, Ibu. Iya, silakan teman-teman kerjakan dalam waktu 20 menit. Nanti kalau sudah selesai, kita akan lihat hasil pekerjaan teman-teman semua. Ya. Bu Enda cek satu persatu. Mbak Rati, sudah selesai belum? Sudah Ibu, udah jadi bagus. Ya, hebat. Rapi sekali buatannya Mbak Rati. Mbak Rati, bilangan berapa saja yang tadi dihasilkan dari permainannya Mbak Rati? Yang satuannya tadi muncul angka 3, Bu. Yang puluhannya sama 3 juga. Iya. Oh ya, berarti kalau begitu jadi bilangan berapa kalau digabung? 33. Ya, hebat sekali. Bu Enda juga sudah melihat tulisannya sudah benar. Hebat, good job untuk Mbak Rati. Bu Enda berikan 1 bintang lagi ya. Mbak Rati banyak mengumpulkan bintang hari ini. Hebat sekali. Ya, teman-teman yang lain juga Bu Enda sudah lihat pekerjaannya sudah bagus-bagus, sudah tepat. Nanti diteliti lagi cara menuliskan bilangannya ya, teman-teman. Kadang ada huruf yang masih terlewat, ada yang masih kurang. Jadi silakan teliti lagi dalam menulis bilangan. Ya, teman-teman. Setelah ini, Bu Enda sudah menyiapkan kuis untuk teman-teman semua. Nah, kuisnya ini linknya sudah Bu Enda share lewat WA group. Silakan teman-teman nanti diklik linknya, lalu mainkanlah kuisnya seperti biasanya. Ini linknya, nanti teman-teman silakan isi dengan nama, kemudian setelah itu teman-teman bisa memainkannya. Nah, sekarang Bu Enda akan bertanya ke teman-teman semua. Dari pembelajaran kita tadi selama awal sampai akhir, apa yang sudah teman-teman pelajari? Kepala banteng. Makhluk hidup Kepala banteng itu yang tidak mati, Bu. sebentar. Kepala banteng. Kenapa dengan kepala banteng? Sila keempat. Sila keempat, Bu. Ya, simbol sila keempat. Ya, lebih lengkapnya simbol sila keempat ya. Nanti dikiranya kenapa kepala banteng gitu ya. Terus apa lagi selain simbol dan bunyi sila keempat? Benda hidup dan benda mati, Bu. Iya, betul. Yang ketiga, yang terakhir. Satuan dan Aduh. puluhan. Teman-teman, apa yang paling teman-teman sukai dari pembelajaran dengan Bu Enda hari ini? Yang membuat Bu. Yang membuat dadu, Bu. Dadu. Teman-teman senang praktik? Senang. Ya. Senang, Bu. Oke, teman-teman yang merasa teman-teman masih kurang atau belum maksimal, Bu, aku masih kesulitan di sini. Kira-kira di bagian mana, teman-teman? Ada yang mau mengungkapkan yang kesulitannya masih di mana? Ada di mana? Apakah masih ada yang merasa sulit atau sudah menguasai semua? Sudah, Bu. Sepertinya. Sekali anaknya Benda, Mbak Mirfa hebat sekali. Semua sudah dikuasai. Yang lainnya bagaimana? Ada yang masih merasa kesulitan? Dinilai tempat, Ibu. Tidak, Bu. Oh ya, Mbak Noni masih dinilai tempat. Mbak Ike sudah semuanya lancar. Baik, Mbak Noni, besok kita pelajari lagi bersama-sama ya. Nah, teman-teman, untuk hari besok kita akan bertemu di Google Meeting lagi. Kita akan membahas untuk
subtema kedua, pembelajaran ke-1 ya. Silakan Mbak Mirfa. Ya Bu. Baik Ibu, marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai.